Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas aplikasi DES atau DES, aplikasi terbaru dari Kota Blitar. Aplikasi DES atau singkatan dari Daily Evaluation System itu adalah aplikasi e-kinerja baru yang berbasis SKP. Sebelum kita lanjut ke aplikasi, maka kita harus mempersiapkan sesuatu. Yang pertama yang harus kita siapkan sebelum kita mengerjakan aplikasi DES atau Daily Evaluation System, yang pertama adalah sasaran SKP 2021. Yang kedua yaitu HP atau laptop. Yang ketiga, yaitu jaringan internet yang no lemot. Karena aplikasi DES ini berbasis dengan internet, maka kita harus memiliki jaringan internet yang tidak lelet. Langsung saja kita bahas ke aplikasi. Yang pertama yang harus kalian buka yaitu aplikasi Sikoi. Aplikasi Kota Blitar Sistem Informasi Kepegawaian Online dan Terintegrasi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke aplikasi Sikoi, kita login dahulu. Nah, loginnya menggunakan apa? Yang pertama, untuk username kita menggunakan NIP. Terus kemudian untuk yang password kita menggunakan ID finger kita masing-masing. Setelah itu kita masuk ke login. Setelah aplikasi Sikoi terbuka, di sini ada beberapa menu pelayanan. Yang pertama adalah e-kinerja, e-master, penilaian kinerja pegawai tidak tetap, bkd.blitarkota.go.id, aplikasi aksi, e-cuti, dan e-SKP. Karena kita membahas tentang e-kinerja, maka yang harus kita buka yaitu aplikasi menu pelayanan e-kinerja bagian atas sendiri. Kita klik e-kinerja. Nah, di sini ada dua menu. Yang pertama yaitu e-kinerja dengan e-kinerja rangkap jabatan atau PLT. Yang harus kita buka yaitu yang e-kinerja bagian atas sendiri. Setelah aplikasi e-kinerja terbuka, maka di sini ada 4 menu. Yang pertama yaitu DES, Daily Evaluation System. Yang kedua adalah e-perilaku 360. Yang ketiga adalah form prestasi kerja. Dan yang terakhir adalah logout. Karena kita akan membahas tentang e-kinerja atau laporan kegiatan kita, maka kita buka yang poin bagian atas sendiri, yaitu DES, Daily Evaluation System. Setelah kita klik, maka akan muncul masuk ke aplikasi EDS. Nah, setelah muncul masuk ke aplikasi DES, kita klik untuk login. Setelah kita masuk, maka di sini ada beberapa menu dari aplikasi DES ini. Yang pertama yaitu beranda. Yang kedua, SKP. Yang ketiga, laporan harian kinerja. Yang keempat, yaitu laporan harian tugas tambahan.
yang kelima kreativitas, yang keenam disposisi, ketujuh lain-lain, yang kedelapan detail SKP tahunan, dan yang terakhir adalah log out. Sebenarnya untuk aplikasi DES ini hampir sama dengan aplikasi e-kinerja yang tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa urutan yang harus kita kerjakan. Yang pertama di sini kita akan input SKP tahunan. Nah, untuk SKP tahunan yang dibuka adalah di sini ada SKP. Kita klik. Nah, maka di SKP ini ada target dan realisasi tahunan, SKP tahunan bawahan, target dan realisasi bulanan. Yang terakhir adalah SKP bulanan bawahan. Karena kita akan menginputkan atau memasukkan SKP tahunan kita, maka yang akan kita buka adalah target dan realisasi tahunan. Maka kita klik poin yang paling atas sendiri. Nah, setelah terbuka, maka akan tampil menu seperti ini. Jika sudah muncul atau sudah tampil, maka kita klik bagian tambah yang ada di menu pojok kiri atas. Nah, setelah muncul, maka kita inputkan tanggal, bulan, tahun SKP yang akan kita kerjakan, dan juga akhir dari SKP yang akan kita kerjakan. Nah, karena dalam kalender pendidikan kita masuk pertama kali adalah bulan Januari tanggal 4, maka kita klik SKP kita pada tanggal 4 Januari 2021. Maka akan terinput tanggal 4 Januari 2021. Terus kemudian untuk sampai tanggal, bulan atau tahun, kita ambil tanggal yang paling terakhir bulan Desember. Jika sudah terinput atau sudah masuk tanggal awal tahun dan akhir tahun, maka lanjutannya adalah klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, maka akan muncul menu seperti ini. Periode SKP 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Kemudian ada menu edit jika kita salah memasukkan tanggal. Terus kemudian di sini ada menu hapus, menu target SKP, dan yang terakhir adalah menu realisasi. Karena kita akan menginput atau memasukkan target SKP tahunan kita, maka kita buka yang bagian target SKP. Nah, nih, kita klik menu atau ikon kertas. Karena di sini saya sudah menginputkan
SKP tahunan saya, di sini ada poin 1 sampai dengan poin 6. Nah, bagaimana cara untuk menginputkan satu persatu? Pertama yaitu kita klik tambah. Ya. Klik menu tambah. Nah, setelah muncul form seperti ini, maka kita bisa memasukkan SKP tahunan kita ke dalam form yang sudah disediakan. Semisal, ya, di sini saya masukkan melaksanakan tugas yang relevan dengan tugas guru, yaitu menjadi menjadi wali kelas. Nah, jika sudah terinput kegiatan tahunan, maka kita isi target kuantitas. Untuk kegiatan tahunan ini harus sama dengan sasaran SKP yang sudah kita buat. Untuk target SKP saya menjadi wali kelas yaitu 2. Karena untuk SK menjadi wali kelas itu dalam setahun saya mendapatkan 2 SK, yaitu semester genap dan semester ganjil. Untuk kuantitasnya kita isi sesuai dengan SKP kita. Kalau di sini di SKP saya itu adalah berbentuk SK, maka yang dimasukkan di sini adalah SK. Nah, SK. Kita klik yang SK. Nah, sudah masuk di sini. Targetnya 2, kuantitasnya adalah SK. Nah, berikutnya di sini ada menu angka kredit. Nah, untuk angka kredit ini kita dapat melihatnya di sasaran SKP yang sudah kita buat. Untuk melaksanakan tugas yang relevan dengan tugas guru, yaitu menjadi wali kelas, di angka kredit saya yaitu 0,53. Nah, terus untuk angka kredit total itu didapat dari target kuantitas dikalikan dengan jumlah angka kredit. Nah, target kuantitas ini dikalikan dengan jumlah angka kredit, maka akan ketemu 1,06. Nah, terus untuk target waktu yang dibutuhkan di dalam SKP sasaran kita yaitu 12 bulan. Nah, sudah terisi semua. Untuk biaya silakan dikosongi. Ya, saya ulang kembali.
Yang kita inputkan pertama kali setelah kita membuka SKP tahunan kita yaitu kegiatan tahunan. Kegiatan tahunan dapat kita lihat di sasaran SKP yang sudah kita buat 2021. Target kuantitas juga dapat kita lihat di sasaran SKP. Begitu juga dengan angka kreditnya. Untuk angka kredit total yang diisi itu adalah target kuantitas dikalikan dengan angka kredit. Maka untuk angka kredit total dapat diisikan. Dan target waktu yang kita butuhkan yaitu 12 bulan sesuai dengan sasaran SKP kita. Jika sudah terisi semua, silakan klik simpan. Nah, jika sudah klik simpan, maka apa yang sudah kita inputkan akan masuk di SKP kita. Nih, masukkan semua isian SKP tahunan yang sudah kita buat. Di sini saya memasukkan 6 poin. Yang pertama yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran sampai dengan poin 6 yaitu menjadi anggota kegiatan keperangotaan. Nah, ini untuk mengisi SKP tahunan kita. Nih, target dan realisasi tahunan. Nah, jika sudah terisi semua, tahap berikutnya yaitu kita memasukkan poin yang ketiga. Di sini ada target dan realisasi bulanan. Nah, untuk target dan realisasi bulanan itu merupakan turunan dari target dan realisasi tahunan yang sudah kita buat. Seperti dengan cara menginput SKP tahunan kita juga akan menambahkan SKP bulanan yang akan kita kerjakan selama 1 bulan kita. Misalkan kita mengerjakan bulan Januari, berarti kita klik tambah. Maaf untuk jaringannya agak lemot ya. Langsung saja ketika kita sudah menambahkan SKP bulanan kita, nanti akan muncul di situ tahun 2021 bulan 1. Itu sudah terisi otomatis ya. Setelah itu silakan disimpan. Jika sudah disimpan maka akan muncul seperti ini. Ada nomor, tahun, bulan, nilai SKP, kemudian menu hapus, target SKP bulanan, dan realisasi SKP bulanan. Terus yang terakhir di sini ada status approve. Yang akan kita kerjakan di sini seperti yang memasukkan di SKP tahunan tadi, yaitu kita masuk ke target SKP bulanan.
silakan diklik ikon kertas. Nah, setelah masuk ikon kertas, di sini sudah saya sudah menginputkan atau memasukkan SKP bulanan saya, ya. Tadi di SKP bulanan saya itu ada 6 bagian. 6 bagian itu yang pertama adalah ini yang atas sendiri, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Terus ada turunannya atau ada tahapan. Yang poin 1 ini saya pecah menjadi 6 bagian. Nah, pecahan 6 bagian ini adalah dasar untuk saya nanti mengerjakan di laporan harian kinerja saya. Ya. Di sini poin 1 saya pecah menjadi 6 bagian. Terus kemudian poin 2 di situ saya pecah menjadi 2 bagian, yaitu 2A dan 2B. Poin 3 saya tidak pecah karena di situ mengikuti diklat fungsional 30 sampai dengan 80 jam itu tidak setiap hari saya kerjakan. Jadi untuk tahapan 3, 4, dan 5 itu tidak saya pecah atau tidak saya rubah menjadi tahapan, karena untuk poin 3, 4, 5 itu tidak setiap hari saya kerjakan. Maka yang saya pecah hanya poin 1 dan poin 2. Nah, bagaimana cara mengisinya? Seperti yang SKP tahunan, di sini ada menu tambah, maka kita tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, maka di sini ada form bulan Januari, yaitu bulan yang sudah kita tentukan tadi, dan SKP tahunan di sini sudah muncul. Ya. Untuk mengganti menu SKP tahunan kita dapat mengklik bagian panah bawah ini. Nah, di sini sudah muncul. Ya. Mulai dari merencanakan, terus kemudian melaksanakan tugas lain yang relevan dengan tugas sekolah, yaitu menjadi wali kelas, terus kemudian menyusun kurikulum pada satuan pendidikan, mengikuti diklat fungsional 30 sampai dengan 80 jam, menjadi anggota organisasi profesi PGRI, dan yang terakhir adalah menjadi anggota kegiatan kepramukaan. Apabila di sasaran SKP 2021 Bapak Ibu itu ada lain, bisa dimasukkan ke form SKP tahunan. Nah, itu untuk mengganti SKP tahunan kita. Nah, bagaimana caranya untuk membuat tahapan, yaitu karena kita akan memecah bagian merencanakan melaksanakan pembelajaran, maka kita klik yang tahapan, kita klik ya. Nah, setelah ya, karena kita di sini target waktunya cuma Januari 1 bulan, maka target waktunya adalah 1. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka poin 1 ini ada tahapan berbentuk pensil. Nah, untuk tahapan pensil ini adalah tahapan yang digunakan untuk membuat subbagian dari SKP tahunan kita yang poin 1. Nah, ini
Untuk membuat 1A, 1B, 1C, 1D, 1E sampai dengan 1F, maka kita akan menginputnya atau menambahkannya di tahapan kemudian klik icon pensil. Nah, di sini akan muncul tahapan atau kegiatan tahapan yang akan kita inputkan menjadi subbagian merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai. Ya. Tahapannya apa saja? Misal di sini adalah yang pertama kita inputkan adalah merencanakan kegiatan pembelajaran atau PJJ. Nah, setelah tahapan sudah terisi, maka kita isi target kuantitas bulanan kita. Nah, di sini kita harus menyesuaikan dengan jumlah kita sesuaikan dengan jumlah target kuantitas bulanan kita. Nanti kita akan merencanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh itu berapa kali kegiatan yang akan kita lakukan. Yaitu misalkan saya isi nanti untuk merencanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, saya akan mengisi 29 kegiatan. Ya. Nah, satuan kuantitasnya di sini saya akan mengisi, kalau merencanakan itu termasuk laporan mengajar. Berarti kita cari poin yang berbunyi laporan mengajar. Nah, ini. Nah, laporan mengajar. Nah, untuk kuantitas ini kita sesuaikan, ya. Satuan kuantitas ini kita sesuaikan dengan kegiatan tahapan. Kalau kita kegiatan tahapan ini membutuhkan kuantitas laporan, ya kita laporan. Kalau kegiatan, ya kegiatan. Jadi kita sesuaikan dengan jenis tahapan kegiatannya. Kemudian kuantitas. Kuantitas ini kita pakai skor maksimal, yaitu 100. Untuk target waktu nanti merencanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini saya targetkan waktu berapa hari. Kalau bulan Januari ini saya hitung mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 29 Januari, kita akan menemukan hari efektif yaitu berjumlah 20. Maka saya targetkan untuk menyelesaikannya dalam 20 hari. Nah, untuk biaya bulanan kita kosongi. Kemudian klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, maka di sini akan muncul nanti 1A. Nah, bagaimana cara menambahkan untuk tahapan yang kedua atau 1B, maka kita akan kembali lagi ke menu tahapan yang berupa pensil. Nah, terus setelah muncul kita tulis lagi, kita ketik lagi kegiatan tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu
melaksanakan kegiatan pembelajaran, misalkan pembelajaran jarak jauh. Terus berikutnya, ketika sudah terisi kegiatan tahapan, maka seperti yang awal tadi, kita memasukkan target kuantitas bulanan. Laksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini ditargetkan berapa kegiatan yang akan kita lakukan selama 1 bulan. Misalkan diisi 20 kegiatan. Terus kuantitasnya sama, yaitu laporan mengajar. Laporan mengajar. Nah, ketika sudah terisi bagian target kuantitas bulanan 20, kemudian satuan kuantitasnya adalah laporan mengajar. Terus kualitasnya kita pakai kualitas nilai maksimal yaitu 100, target waktunya kita samakan 20 hari. Nah, ketika sudah terisi semua, maka klik lagi simpan. Maka akan muncul ke 1B. Begitu juga yang melaksanakan tugas. Di sini ada poin 2. Ya, setelah 1F di sini ada poin 2, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan tugas sekolah, yaitu menjadi wali kelas. Maka kalau kita menginginkan tahapan, yaitu kita klik icon pensil. Dan caranya itu sama dengan yang kita memasukkan poin 1A dan 1B tadi. Ini untuk menambahkan kegiatan yang kita lakukan dalam menyusun SKP bulanan kita. Nah, setelah semuanya terisi, ya, nanti semua terisi maka akan muncul seperti ini. Nah, ini target kuantitas ada yang 29, ada yang 23, 3 laporan, ada 3 laporan hasil kegiatan, 1 laporan hasil kegiatan. Nah, di sini ada berbagai contoh yang sudah saya inputkan di laporan desk saya. Nah, di sini masih aktif ya untuk edit. Misalkan kita kekeliruan yang kita targetkan 29, ternyata kita tidak sampai 29. Kita bisa klik edit ya. Nah, setelah kita klik edit, di sini kita bisa mengeditnya. Oh, tidak dari 29. Misalkan di sini target saya 29, ternyata cuma tercapai 25, atau seperti itu. Kita bisa menggantinya. Nah, kemudian kalau sudah terganti, jangan lupa klik simpan. Oke, itu ya. Nah, itu untuk penjelasan SKP kita di target dan realisasi bulanan. Nah, masuk ke bagian 3. Setelah kita selesai mengisikan target dan realisasi tahunan, terus kemudian target dan realisasi bulanan, terus yang berikutnya kita akan mengisi ke laporan harian kinerja. Nah, di sini ada setelah menu SKP, di sini ada laporan
harian kinerja. Nah, untuk laporan harian kinerja ini adalah realisasi yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan setiap harinya, yang merujuk ke ke target dan realisasi bulanan. Maka kita klik di sini ada 4 menu: laporan harian kinerja SKP, laporan harian kinerja SKP bawahan, laporan harian non SKP, dan yang terakhir adalah laporan harian non SKP bawahan. Karena kita tidak memiliki bawahan, maka yang kita kerjakan hanya poin 1, yaitu laporan harian kinerja SKP. Kita klik. Nah, di laporan harian kinerja SKP ini kita seperti mengerjakan kinerja kita di tahun-tahun yang sebelumnya. Sama, cuma ada beberapa menu, ya, beberapa menu tambahan. Menu tambahannya di sini adalah langsung kita buka aja. Misalkan kita input 1, ya, kita input laporan hasil kinerja SKP. Nah, di sini ada beberapa menu tambahan. Nah, untuk menu tambahannya di sini yang pertama ada jumlah mulai, ya. Jam mulai sampai jam selesai. Nih. Terus untuk pengisian kinerja kita yang laporan harian, agar kita bisa menginputkan laporan harian kita tidak mempengaruhi di laporan tahunan kita, maka kita bisa mencentang proses. Oke. Nah, ketika kita mengklik proses, maka kegiatan yang kita lakukan itu masih bertahap proses. Jadi tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menambahkan jumlah kuantitas yang ada di SKP tahunan. Nah, kemudian kita masukkan kegiatan harian SKP atau kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Misal di sini kegiatan harian pertama saya di pagi hari itu dimulai jam 7. Usahakan dalam menginput kegiatan harian SKP kita itu berurutan mulai dari jam yang paling pagi sampai dengan jam pulang. Kegiatan pagi saya jam 7 yaitu melaksanakan memberikan absensi pembelajaran jarak jauh atau absensi PJJ
melalui aplikasi Google Classroom. Ini kuantitasnya adalah 1. Saya memberikan absensi pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Google Classroom itu dimulai jam berapa? Misalkan saya mulai jam 7. Klik angka 7, kemudian 00. Maka muncul 07.00. Dan selesai jam berapa? Misal untuk absensi saya melakukannya mulai jam 7, itu mengingatkan kepada anak-anak untuk mengikuti pembelajaran daring kita. Itu menginformasikan mulai jam 7 sampai dengan jam 8. Nah, maaf, untuk satuan kuantitasnya tadi belum ya. Kita isikan dulu satuan kuantitasnya. Saya absensi itu berupa laporan. Berarti kita cari menu laporan. Laporan. Nah, sudah terisi. Mulai dari kegiatan harian SKP, kuantitasnya 1, satuan kuantitasnya laporan. Saya mulai memberikan absensi itu pukul 7 dan saya akhiri untuk absensi siswa itu sampai dengan jam 8. Terus kemudian klasifikasi SKP bulanan. Nah, di sini untuk absensi itu masuk dalam apa? Dalam kategori bulanannya. Kita klik di sini. Saya memasukkan absensi itu termasuk dalam kategori menyiapkan administrasi kelas. Saya klik. Nah, otomatis yang bawah itu akan mengikuti secara otomatis. Ketika kita mengeklik klasifikasi SKP bulanan, maka klasifikasi SKP tahunannya secara otomatis akan mengikuti. Setelah semua terisi, maka jangan lupa untuk tanggalnya itu yang kita isi tanggal berapa. Misalkan tanggal 4 ya tanggal 4. Misalkan kita mengisi tanggal 28 atau 29. Tergantung dengan cara isian kita. Untuk mengisi kinerja harian sebenarnya sama dengan yang tahun-tahun kemarin. Saya ulangi lagi, yang tahun-tahun kemarin itu hanya tanggal, proses, kegiatan harian SKP, kemudian kuantitas, langsung ke klasifikasi SKP bulanan dan klasifikasi SKP tahunan. Tetapi untuk yang aplikasi baru ini kita ada tambahan yaitu jam mulai dengan jam selesai. Nah, untuk jam mulai dan jam selesai itu silakan diusahakan jamnya jam penuh. Maksudnya jam penuh di sini jangan sampai ada jam 7 sampai jam 7.30. Nah, ada 30 menit di situ tidak akan terhitung. Jadi harus genap. Jam 7 sampai jam 8 atau nanti ada lagi kegiatan jam 8 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 12 seperti itu. Dan minimal dalam pengerjaan SKP kita harian, laporan harian SKP kita atau laporan harian kinerja kita minimal 1 hari harus mengerjakan 5 jam. Minimal 5 jam.
kalau dalam sehari kita hitung, kita itu bekerja mulai pukul 7 sampai dengan pukul 15 atau pukul 3 sore. Kalau dihitung secara jam kita itu ada 8 jam. Maka di situ dari BKD cuma menginginkan minimal 5 jam. Tidak boleh kurang dari 5 jam. Nah, setelah semua terisi, maka silakan diklik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, maka akan muncul menunya seperti ini. Nih, ya. Misalkan tadi saya membuat absensi pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Google Classroom. Untuk SKP bulanan saya yaitu menyiapkan administrasi kelas. Terus kuantitasnya 1 laporan saya kerjakan. Melaksanakan absensi pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi Google Classroom. Untuk bulanannya yaitu menyiapkan administrasi kelas. Kemudian untuk target kuantitasnya yaitu 1 laporan. Saya mulai pukul 7 sampai dengan 8. Keterangan di sini adalah proses. Nah, ketika kita mencentang proses, maka di sini ada proses. Ya. Ada di sini beberapa yang tidak saya centang proses, yaitu tanggal 4 mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SD angkatan ke-1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sudah saya lakukan, yaitu kemarin tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Mengikuti diklat fungsional 30 sampai dengan 80 jam. Untuk kuantitasnya yaitu saya setelah melakukan BIMTEK, saya mendapatkan 1 sertifikat. Nah, saya lakukan di situ pukul 11 sampai dengan 14. Kenapa saya tidak centang proses? Karena di sini saya akan menambahkan kegiatan saya itu di SKP tahunan. Ketika kita centang proses, maka kegiatan yang kita lakukan tidak terekam ke SKP tahunan. Tapi jika kita tidak menyentang proses, maka kegiatan yang kita lakukan, di sini saya punya tiga kegiatan yang tidak saya centang proses, yaitu menjadi anggota organik profesi guru, menjadi anggota kegiatan kepramukaan, dan mengikuti diklat fungsional 30 sampai dengan 80 jam. Nah, maka kita lihat di poin SKP tahunan kita. Nah, di sini kita bisa melihat ke bagian realisasi yang tidak saya centang tadi, yaitu menjadi anggota profesi PGRI, menjadi anggota kepramukaan, dan juga mengikuti diklat 30 sampai 80 jam. Kita bisa melihat di sini. Nah, di sini poin 4, 5, 6 yaitu mengikuti diklat, menjadi anggota organisasi profesi PGRI, menjadi anggota kegiatan pramuka. Di sini ada 3 sertifikat.
kuantitas saya ada satu kartu. Realisasi yang saya lakukan di bulan Januari tadi yaitu BIMTEK AKM itu satu sertifikat. Tidak saya centang proses, jadi di sini otomatis akan masuk ke realisasi. Di sini sudah 100% karena sudah saya lakukan. Nah, itu saja tutorial kita untuk hari ini, yaitu tutorial mengerjakan atau mempelajari aplikasi DES Daily Evaluation System dari BKD Kota Blitar. Nah, itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang jelasnya atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan kembali melalui tutorial atau melalui WA pribadi atau WA grup dari teman-teman yang sudah mengerjakan kinerja. Itu saja. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.